Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Muhammad Novel Ahnaf, kelas Informatika B, akan menerangkan drone dan jenis-jenis dari drone. Drone adalah pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh dengan menggunakan komputer atau remote control, yang biasa digunakan untuk membawa muatan baik senjata atau muatan lainnya. Berdasarkan baling-balingnya, drone dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu fixed wing drone atau disebut juga drone tunggal. Drone jenis ini berbentuk seperti pesawat komersial yang digunakan untuk proses yang cepat. Daya jangkaunya pun lebih luas. Biasanya drone ini digunakan untuk pemetaan atau mapping, atau konsepnya seperti scanning. Drone jenis ini memiliki energi yang lebih irit karena memakai baterai single baling-baling, atau daya baterai yang dikeluarkan itu tidak perlu banyak, jadinya bisa lebih menghemat baterai. Yang kedua yaitu multicopter drone. Untuk Anda yang ingin membuat video yang lebih bagus, sangat cocok memilih drone yang multicopter, dikarenakan lebih stabil dan daya angkut serta kekuatan untuk mengangkat beban atau kamera bisa yang lebih berat. Semakin banyak baling-baling, semakin stabil pula dan lebih aman. Berikut contoh dari gambar drone multicopter dan fixed wing drone. Drone multicopter dibagi menjadi 4, yaitu jenis-jenis baling dari drone multicopter. Yang pertama ada 3 baling-baling atau disebut juga tricopter. Yang kedua ada 4 baling-baling, biasanya disebut juga quadcopter. Yang nomor 3 6 baling-baling, biasa juga disebut hexacopter. Yang keempat yaitu 8 baling-baling, biasa juga disebut octacopter. Cara kerja drone. Cara kerja drone yang kita bahas kali ini adalah untuk drone yang dipasangkan di kalangan umum. Jadi, mungkin akan beda jika cara pandang kita adalah drone untuk keperluan militer, di mana cara kerjanya dikontrol menggunakan smartphone. Karena drone memiliki chip komputer serupa Arduino, namun lebih kompleks. Chip ini membuat drone dapat mengolah gambar dari kamera yang terpasang padanya, kemudian mengirimkan hasilnya ke smartphone yang digunakan sebagai kontrol. Bentuknya jika di smartphone mirip aplikasi dan memang bentuk aplikasi, namun bawaan dari drone itu sendiri. Gambar yang dikirimkan oleh chip drone adalah gambar yang real time, maksudnya gambar dari drone langsung itu sendiri, dan resolusinya bisa diatur sesuai spesifikasi drone. Untuk beberapa drone mahal biasanya dilengkapi dengan chip GPS. Cara kerjanya adalah sebelum terbang harus dipastikan dapat sinyal GPS terlebih dahulu.
dan ada batas minimal sinyal yang didapatkan drone agar bisa terbang. Drone yang diterbangkan menggunakan GPS benar-benar tergantung pada kekuatan sinyal GPS tersebut. Karena drone yang diterbangkan dengan GPS tidak terikat jarak antara pilot dengan drone. Jadi drone akan tetap terbang sesuai apa yang diperintahkan pilot tersebut. Berikut adalah manfaat drone di berbagai bidang. Biasanya saat bencana alam terjadi, drone biasanya untuk mencari korban bencana alam dan korban tragedi lainnya. Drone juga bisa untuk menegakkan hukum, sebagai alat untuk membantu peralatan hukum, sebagai alat untuk membantu perawatan instruktur, untuk mengawasi area persawahan dan perkebunan yang luas, untuk kepentingan jurnalisme, untuk penelitian, untuk perfilman, dan lain-lain. Kami yakin bahwa kami anak-anak muda Indonesia mampu membuat teknologi yang menyamai atau mungkin bahkan melebihi dari teknologi dari bangsa lainnya. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Rosena Karisma Rasul, bisa dipanggil Seno. Saya CEO dari Full Drone Solutions. Kami adalah perusahaan pembuat drone dan jasa yang berhubungan dengan drone, terutama untuk industri secara umum ataupun di industri pertanian. Alamat usaha kami ada di Jalan Juruk Sari, di Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Berawal dari hobi saya waktu zaman kuliah untuk mengikuti kompetisi-kompetisi robotik, kami berupaya untuk menjadikan karya-karya kami jangan hanya cuman menjadi skripsi atau hal-hal yang ditumpuk begitu saja di gudang. Kami berupaya bagaimana caranya supaya karya-karya kami dapat menjadi sebuah bisnis yang berkembang dan diterima oleh masyarakat, dan di situ dapat menghasilkan atau dapat meningkatkan kesejahteraan dari pihak-pihak yang terlibat di sana. Selama mengikuti kompetisi atau dulu waktu kami kuliah, kami tidak pernah sama sekali terpikir untuk gimana caranya membuat alat itu supaya bermanfaat dan menjadi sebuah bisnis. Dulu kami mengikuti kompetisi robot internasional yang diselenggarakan di Jakarta. Tapi kami mempunyai kendala di masalah pendanaan. Biaya yang dibutuhkan untuk membuat robot juga sangat besar dan pendaftarannya juga sangat besar. Beberapa kali kami mengajukan sponsor, namun banyak yang ditolak. Tetapi di situ kami menjalaninya step by step, dan kami yakin bahwa apa yang kami usahakan itu akan menjadi sebuah kenyataan dan menjadi sebuah jalan bagi mimpi besar kami. Kami berharap dan kami yakin bahwa kami anak-anak muda Indonesia mampu membuat teknologi yang menyamai atau mungkin bahkan melebihi dari teknologi dari bangsa lainnya. Contohnya seperti drone ini, awalnya permintaan dari customer kami mengambil dari barang dari negara lain, kemudian kami setting dan kami jalankan sesuai dengan keperluan mereka. Kemudian setelah kami dapatkan hasilnya, ternyata tidak jauh-jauh amat dengan karya kami. Kemudian kami putuskan untuk membuat sendiri dengan bahan yang lebih bagus, dengan teknologi yang sama, bahkan melebihi, dan kami sesuaikan dengan kondisi pasar di Indonesia. Pada tahun 2018, saya bersama rekan-rekan mendirikan satu perusahaan drone yang dimana di situ kami fokus untuk melayani kebutuhan di bidang industri ataupun pertanian pada khususnya. Awalnya kami sangat prihatin dengan kehidupan banyak petani di Indonesia yang mereka terjepit dengan permasalahan impor bahan pangan yang kemudian menggerus penghasilan para petani. Selain itu, para petani juga dihadapkan dengan keterbatasan tenaga kerja dan biaya tenaga kerja yang
semakin meningkat dari tahun ke tahun. Belum tentu juga produktivitas dari tenaga kerja tersebut meningkat dibarengi dengan cost yang meningkat. Jadi saya merasa bahwa perlu dilakukan suatu terobosan yang dapat meningkatkan produktivitas dari lahan pertanian dan dapat mengurangi biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi bahan pangan. Untuk itu kami coba memformulasikan bagaimana caranya supaya dapat membantu pekerjaan tersebut. Drone yang kami produksi mampu mengangkat beban 15 liter dengan asumsi bahwa sekali terbang membawa beban tadi mempunyai produktivitas 1-2 hektar. Drone kami juga dilengkapi dengan sensor yang dapat mengikuti kontur tanah dan tanaman, kemudian tahan terhadap hujan ringan, mudah digunakan atau mudah disetting. Selain itu, platform drone kami dapat digunakan pada berbagai macam zat cairan pertanian, semisal pestisida, herbisida, maupun pupuk cair. Kami menggunakan bahan carbon fiber yang sudah standar industri, dan ada campuran juga akrilik di sana, sehingga kami dapat menggaransi bahwa produk kami ini tahan terhadap hujan ringan ataupun debu, jadi aman jika terkena air. Drone kami dilengkapi dengan early warning, di mana di dalam softwarenya kita kasih beberapa peringatan seperti tadi, kita kasih warning jika baterainya habis mendadak, atau kita kasih warning jika sinyal hilang. Dengan adanya peringatan-peringatan tersebut, kami dapat menjamin bahwa tingkat jatuh atau tingkat kegagalan dari sistem drone ini sangat kecil sekali. Drone ini menggunakan baterai dengan jika dia diisi dengan muatan penuh dapat terbang sekitar 15 menit. Kemudian setelah terbang, maka kita cabut baterainya dari drone, kita diamkan dulu sekitar 10-15, kemudian baru kita recharge lagi dan baru dapat digunakan. Sebenarnya teknologi drone dimanapun itu sudah hampir sama di dunia ini, kecuali drone militer karena harus ada desain khusus. Di sini kami dengan tim mengembangkan drone yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di Indonesia. Jadi biasanya user atau petani atau siapapun itu menghubungi kami untuk membuat drone sesuai dengan kebutuhan mereka. Maka kami akan mendesainkan drone itu yang cocok dengan kebutuhannya, dengan bahan sekuat mungkin, dengan kualitas sebagus mungkin, supaya kita bisa menghasilkan hasil yang sebagus mungkin. Jika kita perbandingkan dengan menggunakan tenaga manual dengan tenaga kerja manusia, rata-rata tenaga kerja manusia mempunyai produktivitas 0,3 sampai 0,6 per orang per hari, atau dengan kata lain, untuk mengerjakan 1 hektar lahan diperlukan 3 orang dalam jangka waktu 1 hari. Tetapi jika kita menggunakan drone, maka kita hanya perlu 15 menit untuk mengerjakan 1-2 hektar. Kemudian efek yang ditimbulkan adalah biaya penghematan air sangat besar. Jika kita menggunakan tenaga kerja, maka membutuhkan sekitar 300 liter air. Tetapi jika menggunakan drone, maka hanya diperlukan 15 liter air. Fungsi utama dari drone kami adalah untuk menyemprot pestisida ataupun herbisida dengan kapasitas yang dibawa sekali terbang maksimal 15 liter. Dengan sekali terbang, drone kami mempunyai produktivitas 1-2 hektar sekali terbang atau sekitar 15 menit. Nah, drone kami juga sudah dilengkapi dengan proteksi atau keamanan dalam bodinya dengan indeks proteksi IP65, di mana aman terhadap hujan ringan. Kemudian drone kami sangat mudah dibawa karena bisa dilipat, sangat mudah dioperasikan oleh petani, kemudian didesain cocok untuk kebutuhan pertanian yang ada di Indonesia. Drone kami dapat terbang mengikuti kontur tanah dan tanaman. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Cap Capung dan channel kami di fulldronesolutions.com. Terima kasih.